Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar statistik sosial akan memaparkan materi mengenai analisis data berkala. Baik, dimulai dari pengertian. Pengertian dari data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Waktu yang digunakan dapat berupa satuan hari, minggu, bulan, tahun, dan lainnya. Jadi, analisis data berkala adalah analisis yang menerangkan dan mengukur berbagai perubahan atau perkembangan data selama satu periode. Manfaatnya untuk mengetahui kondisi masa yang mendatang. Berikutnya adalah 4 komponen data berkala. Yang pertama adalah gerakan yang berjangka panjang. Suatu gerakan jangka panjang atau 10 tahun atau lebih yang menunjukkan arah perkembangan secara umum, cenderung menuju ke satu arah, naik atau turun. Yang kedua ada gerakan atau variasi siklus. Suatu gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren yang bergerak agak beraturan dalam jangka waktu tertentu, tiap 3 tahun, 5 tahun atau bisa lebih. Yang ketiga ada gerakan atau variasi musim. Suatu gerakan yang mempunyai pola secara teratur secara musiman. Yang keempat ada variasi random. Suatu gerakan atau variasi yang disebabkan oleh faktor kebetulan sehingga sangat sulit untuk diterka kurun waktu kejadiannya. Yang ketiga ada analisis tren. Tren adalah suatu gerakan atau kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Garis tren pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas atau X merupakan variabel waktu. Selanjutnya, tren menunjukkan perubahan nilai suatu variabel yang relatif stabil, perubahan populasi, perubahan harga, perubahan teknologi, dan peningkatan produktivitas. Persamaan tersendiri memiliki rumus seperti berikut ini. Berikutnya ada metode analisis tren. Yang pertama, metode semi-average. Yang kedua, ada metode moving average. Yang ketiga, ada metode least square. Yang pertama, metode semi-average, yaitu metode tren semi dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun ganjil. Dalam analisis tren ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitung. Contoh dari metode semi-average berikut ini. Sebagai gambaran berikut ini adalah contoh dari penyelesaian kasus dengan menggunakan metode semi-average. Sengaja kami paparkan contoh tersebut agar kita lebih mudah dalam memahaminya. Dari hasil pencatatan mengenai kondisi perkembangan penjualan barang A selama kurun waktu 2000 sampai 2011. Jika waktu dasar ditetapkan pada tahun 2004, maka tentukan model tren linearnya berdasarkan gambar berikut. Berikut ini adalah penyelesaian dari metode semi-average. Pertama, perhatikan jumlah data. Jumlah 12 atau genap, lalu jumlah data yang ada dalam tabel tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok 1 berjumlah 15.380 dan kelompok 2 berjumlah 17.710. Dengan demikian, nilai rata-rata yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok adalah 2.563,3 untuk kelompok 1 dan 2.951,67 untuk kelompok 2. Penyelesaian selanjutnya yaitu karena waktu dasar ditetapkan pada tahun 2004, dalam hal ini tahun 2004 berada pada kelompok 1. Dengan demikian hasil sebagai berikut. Metode moving average. Metode moving average merupakan komponen deret berkala dari bagian tren sekuler yang merupakan perkembangan suatu kejadian, gejala atau variabel yang mengikuti gerakan tren sekuler. Metode ini memiliki aplikasi yang sangat luas. Meskipun sederhana, dapat dikatakan sederhana karena perkembangan dari rata-rata yang kita kenal di sekolah. Metode moving average ini biasanya digunakan oleh para investor dan trader seluruh dunia karena mampu menghilangkan faktor subjektif dari setiap analisa.
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus tentang metode moving average. Perusahaan PT Roma yang bergerak di bidang manufacturing ponsel ingin meramalkan penjualan ponsel untuk bulan April dan juga Mei dengan menggunakan data bulanannya yang dimulai dari bulan Januari. Periode rata-rata bergeraknya adalah 3 bulan. Berikut adalah cara dan juga hasil perhitungannya. Nah, jadi perkiraan penjualan ponsel pada bulan April adalah sekitar 30.000 unit. Kita dapat melanjutkan lagi untuk bulan Mei dengan menggunakan data perkiraan yang dihitung tersebut atau dengan menunggu hasil aktual pada bulan yang bersangkutan. Misalnya nih, data aktual pada bulan April yang didapat adalah 35.000 unit. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Dengan perhitungan tersebut didapat bahwa perkiraan penjualan ponsel untuk bulan Mei adalah sekitar 34.167 unit. Kita dapat membuat tabel peramalan penjualan dengan tabel seperti berikut ini. Untuk penyelesaian selanjutnya, kita dapat menggunakan tabel ini setelah mendapatkan data aktual penjualannya. Berikut ini adalah contoh tabel dan juga grafik perhitungan peramalan atau perkiraan penjualan beserta data aktual penjualannya. Selanjutnya yaitu metode least square. Garis tren dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Metode kuadrat terkecil ini yang paling banyak digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan bisnis. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah seperti gambar berikut. Berikut adalah contoh kasus dari ramalan penjualan metode least square, data penjualan unit PT Gala tahun 1995 sampai 1999 seperti gambar berikut. Nah, dari data tersebut dibuat forecast atau ramalan penjualan dengan menggunakan metode least square. Berikut ini adalah soal penyelesaian dari metode least square. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan nih dari seluruh materi yang telah kita sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan analisis data berkala memungkinkan kita dapat menggambarkan perkembangan suatu kegiatan di mana data dikumpulkan dari waktu ke waktu. Selain itu dapat memahami garis tren dan juga komponen-komponen variasi data. Data berkala juga dapat digunakan sebagai alat analisis untuk memprediksi kondisi di mana masa depan berdasarkan data tren yang tersedia. Banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data berkala, yaitu metode semi-average, metode moving average, dan juga metode least square. Banyak persoalan perkembangan waktu yang dapat diselesaikan dan diatasi dengan melakukan analisis data berkala ini. Dengan adanya analisis data berkala ini dapat membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk mendata dan juga mengawasi perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Selain itu, dalam suatu penelitian sosial, sebuah analisis data berkala sangat penting sebelum melakukan sebuah survei dan juga sensus. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai analisis data berkala. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.